menyatakan bahwa ini ada kelalaian dan bahkan ada intervensi di Siskohat Haji, dan ini dipermainkan orang-orang di Kementerian Agama. Orang-orang di Kementerian Agama itu bisa jadi adalah orang-orang yang memang terkait dengan data yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Kasubdit Haji Khusus, ini juga bisa bermain. Yang kedua, di atasnya mungkin Direktur Haji Khusus juga bisa bermain. Di atasnya lagi bisa jadi yang bermain-main seperti ini nih biasanya staf khusus. Oke. Nah, di atasnya staf khusus tentu Menteri Agama. Menteri Agama ini dianggap prudent dalam rangka seperti ini, dan bahkan bisa ikut melakukan intervensi dalam rangka melakukan pemberangkatan jemaah haji yang sama sekali tidak melalui pengantrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kalam TV. Nah, ada berita menarik nih sahabat. Yuk, langsung saja pada intinya. Infonya sekarang jamaah haji bisa langsung berangkat haji tanpa menunggu belasan hingga puluhan tahun lagi. Loh, kok bisa? Ya dengerin nih. Dilansir di nasional.tempo.co, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Anggota Panitia Khusus Angket Penyelenggaraan Haji 2024, Dewan Perwakilan Rakyat atau Pansus Haji DPR, Arteria Dahlan, mengungkapkan pihaknya telah menemukan banyak fakta hukum perihal dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang diduga dilakukan oleh Kementerian Agama atau Kemenak. DPR ini sudah menemukan banyak fakta hukum, banyak temuan penyimpangan, ujar Arteria kepada wartawan usai menghadiri inspeksi mendadak sidak yang dilakukan Pansus Angket Haji di Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kemenak, Jakarta pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Namun dia menyayangkan Kemenak tidak memenuhi permintaan klarifikasi dari Pansus Haji DPR mengenai fakta hukum yang tidak dijelaskan secara mendetail oleh Arteria itu. DPR bisa jalan sendiri aja dengan bukti-bukti yang ada bisa menemukan fakta hukum adanya penyimpangan, tapi kami masih berbaik hati. Kami memanggil semua pihak, mendengar keterangan, baik semua pihak termasuk Kementerian Agama, ujarnya. Pansus Haji DPR yang melakukan sidak ke Siskohat Kemenak tiba sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Anggota yang hadir diantaranya Saleh Partaonan Daulay, Arteria Dahlan, Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, dan Wisnu Wijaya. Mereka ditemui oleh Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji, Hasan Afandi. Setelah itu, mereka menggelar pertemuan di ruang rapat Siskohat. Dalam pertemuan itu, Saleh mengatakan mereka datang untuk mengetahui perubahan estimasi keberangkatan jemaah calon haji khusus dalam sistem Siskohat. Pansus Haji ingin mendalami siapa pihak yang mengubah estimasi tersebut. Perubahan 2030 jadi 2032, berubah lagi 2031. Kesalahan itu di mana? Makanya kami datang ke sini. Jangan-jangan ada yang mengubah di sini, kata Saleh. Menanggapi hal itu, Hasan menjelaskan perubahan estimasi dilakukan oleh sistem. Perubahan estimasi keberangkatan menjadi lebih cepat karena jemaah calon haji khusus itu sudah melakukan pelunasan. Logik programmer kami, bila sudah ada yang lunas akan dipercepat, kata Hasan. Karena itu, kata Hasan, bila ingin membandingkan kasus, lebih cocok bila jemaah calon haji khusus yang sudah lunas dengan yang lunas. Tidak bisa membandingkan yang lunas dan belum lunas. Menjadi tidak fair mendaftar 2024 dibanding yang belum lunas, kata Hasan. Saleh kemudian bertanya mengenai kasus yang berbeda. Dia mengatakan ada jemaah calon haji khusus yang mendaftar pada 2024 tanpa perlu mengantre. Dia bisa langsung berangkat haji, tetapi dalam Siskohat, jemaah calon haji itu ditulis mendaftar pada 2013. Ini dibuat seakan-akan oleh manusia, kata Saleh. Hasan menduga hal itu karena kebijakannya pelimpahan porsi haji reguler. Namun Arteria Dahlan tak puas dengan jawaban itu. Dia mengatakan, dalam aturannya, pelimpahan porsi haji reguler ke haji khusus itu ada syarat seperti adanya hubungan kekeluargaan. Namun, dalam kasus ini, syarat itu tak dipenuhi. Kami menemukan di semua 0 tahun. Semua yang berangkat kemarin 0 tahun. Estimasi bisa 2026. Makanya kami ingin tahu, verifikator mana yang memasukkan, kata Arteria. Hasan kemudian menjawab, setiap jemaah calon haji khusus yang melakukan pelunasan, datanya dimasukkan oleh sejumlah pihak.
Di antaranya, Kemenak, Subdit Pendaftaran, Subdit Haji Khusus, dan Siskohat. Untuk Siskohat, Hasan menegaskan hanya memiliki kewenangan bila ada penambahan user dan manajemen sistem. Kami terima dari Subdit Haji Khusus. Kalau sudah lunas itu, langsung naik, kata Hasan. Pansus Haji DPR mendatangi kantor Siskohat karena Kemenak mangkir dalam pemanggilan pada Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Salah satu masalah yang tengah digali oleh Pansus Haji adalah soal pembagian kuota haji yang tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019. Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang itu menyebutkan kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Panitia Kerja Komisi 8 dan Menteri Agama awalnya sudah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 pada tanggal 27 November tahun 2023. Mereka menyepakati kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 orang dengan rincian haji reguler 221.720. Ini termasuk kuota tambahan hasil lobi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi, yang memberikan tambahan 20.000 orang. Dari hasil kesepakatan itu juga ditetapkan anggaran haji 2024 sebesar 8,3 triliun rupiah. Namun di tengah jalan, Kemenak mengalokasikan 20.000 kuota tambahan dengan rincian 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Akibatnya, kuota haji khusus melampaui batas 8%. Nah, bagaimana pendapatmu sahabat? Monggo dituliskan di kolom komentar. Negeri ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Masak antrian untuk naik haji bisa disogok, kan kasihan orang yang sudah tahunan mengantri untuk bisa naik haji. Tiba-tiba direbut jatahnya oleh orang yang bayar. Video ini belum selesai. Setelah ini kita simak wawancara Bapak Marwan Jafar, selaku anggota Pansus Angket Haji DPR RI, terkait temuan data-data dugaan penyelewengan jabatan dan praktik suap menyuap yang ada di Siskohat. Kita langsung menyapa Pak Marwan. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Baik, Pak Marwan, ini Pansus Haji telah menyebut ada sebuah temuan bahwa lebih dari 3.500 jamaah bisa berangkat tanpa masa tunggu. Mungkin bisa dijelaskan pada kami, Pak, kenapa ini bisa terjadi dan apa saja temuan dari Pansus Haji? Yang pertama tentu adalah yang kita temukan, memang ini diawali dari haji khusus, haji plus. Nah, karena haji plus, maka ada 3.508 jamaah haji yang 0 tahun tetapi bisa berangkat hari itu juga. Dalam jangka waktu yang sangat sulit, selama 3 hari bisa membayar itu semua. Nah, ini pernyataan dari travel. Oleh karena itu kami katakan bahwa ini ada kelalaian dan bahkan ada intervensi di Siskohat Haji, dan ini dipermainkan orang-orang di Kementerian Agama. Orang-orang di Kementerian Agama itu bisa jadi adalah orang-orang yang memang terkait dengan data yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Kasubdit Haji Khusus. Ini juga bisa bermain. Yang kedua, di atasnya mungkin Direktur Haji Khusus juga bisa bermain. Di atasnya lagi bisa jadi yang bermain-main seperti ini nih biasanya staf khusus. Oke. Nah, di atasnya staf khusus tentu Menteri Agama. Menteri Agama ini dianggap prudent dalam rangka seperti ini dan bahkan bisa ikut melakukan intervensi dalam kerangka melakukan pemberangkatan jemaah haji yang sama sekali tidak melalui pengantrian. Oke, baik. Pak Marwan, tadi Anda mengatakan banyak dugaan-dugaan seperti itu. Ini informasinya Anda mendapatkan dari mana, Pak Marwan? Informasi ini kami dapatkan, data-data ini dari para travel Haji Plus yang kemarin kita undang di Pansus. Ada kurang lebih 11 travel khusus, jamaah haji khusus, jamaah haji plus yang kita datangkan dan mereka sudah bicara tentang itu. Dan dari data-data itu tentu kita bisa menyimpulkan bahwa Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama melanggar Undang-Undang Haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Oleh karena itu ini adalah patut diduga ada pelanggaran yang memang serius dan harus kita dalami. Dan di samping itu juga pelanggaran undang-undang ini juga harus didalami oleh aparat penegak hukum.
supaya juga lebih clear dan lebih jelas di mana letak dari seluruh proses penyelenggaraan haji yang memang tidak ada antrian tapi bisa berangkat hari itu juga. Oke, Pak Marwan, baik, kita coba meluruskan Pak Marwan. Jadi mungkin masih ada masyarakat yang kebingungan bahwa sepemahaman mereka adalah orang-orang yang mengikuti haji khusus begitu memang harus membayar lebih untuk bisa langsung berangkat atau masa tunggunya ini sebentar seperti itu. Jadi kesalahan di sini yang sebenarnya disoroti oleh pansus haji seperti apa, Pak? Ya, pertama memang kan begini awalnya. Ini ada tambahan 20.000 orang dalam kepres itu diperbolehkan hanya 8%, tetapi ini dilakukan 50%. Artinya ada penambahan 10.000 di dalam Haji Plus. Nah, secara lebih cepat dan menghilangkan hak orang-orang yang melakukan haji reguler dengan tambahan 50% tadi. Kalau itu dilakukan 8%, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh haji reguler. Dan apa namanya, selain itu juga Mbak, bahwa banyak juga haji reguler yang dimanipulasi juga untuk bisa berangkat lebih cepat. Itu juga ada. Asal mau membayar lebih. Asal membayar lebih, dan juga ada kong kali kong dengan yang mengolah data di Siskohat. Jadi di Siskohat itu sebetulnya bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa dikurangi, bisa ditambah. Jadi bukan sistem yang sudah berlaku secara permanen, tetapi itu situasional di Siskohat itu datanya. Berarti Anda mengatakan ini mengenai penambahan persentase kuota yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga ada asas ketidakadilan yang terjadi di sini, seperti itu kurang lebih ya Pak Marwan ya. Kemudian tadi Anda mengatakan bahwa bisa orang-orang naik haji lebih cepat, baik itu yang reguler ataupun khusus dengan membayar, ini kalau saya tidak salah ini 15 hingga 21.000 USD, itu betul Pak? Bisa sampai 45.000 US. Dalam rangka untuk bisa berangkat lebih cepat. Ini informasi dari mana Pak? Ini informasi dari travel yang kita undang itu secara tertutup. Jadi keuntungannya ini kalau kita rata-rata saja 45.000 itu hampir 8 triliun itu keuntungan itu. Nah, oleh karena itu ini patut diduga ada pelanggaran hukum di situ, dan oleh karena itu kami mendorong sebetulnya aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki kasus ini supaya lebih terang benderang mana yang salah dan mana yang benar. Dan oleh karena itu maka pansus harus memanggil minimal para aparat penegak hukum untuk kita mintai keterangan bersama. Dan saya yakin para aparat penegak hukum sudah mempunyai data-data dan sekaligus juga mereka juga memantau permasalahan ini sejak awal dan hingga pansus hari ini. Begitu Mbak. Bapak, baik. Ini Anda mengatakan bahwa Siskohat bisa diintervensi, bisa dimanipulasi. Kemudian tadi juga ada persentase kuota haji tidak sesuai undang-undang dan berbagai masalah lainnya. Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini? Ya tentu ini Kementerian Agama mulai dari bawah sampai atas ini bertanggung jawab. Saya katakan tadi adalah mulai orang yang bekerja di Siskohat juga bisa main-main. Kasubdit haji khusus juga bisa bermain-main, direktur haji khusus juga bisa bermain-main, dirjen juga bisa bermain-main, menteri agamanya sendiri juga bisa bermain-main. Jadi ini sudah masalah yang sangat kompleks dan akumulatif sehingga menjadi carut-marut seperti ini haji di tahun 2024. Pak Marwan, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada vendor-vendor bermasalah yang sejak tahun sebelumnya sudah ada hal-hal yang tidak sesuai, tapi tahun ini juga tetap dipakai. Apakah ini juga yang menjadi concern dari pansus haji? Iya, betul Mbak. Jadi vendor-vendor yang tahun kemarin juga bermasalah, tahun ini masih bisa dipakai dan malah lebih parah lagi ketimbang tahun kemarin. Dan oleh karena itu ini salah satu hal yang fokus kita dalami terus. Dan kemarin sudah kita datangkan para vendor itu, dan mereka sudah bicara secara terbuka dalam tanda kutip karena memang rapatnya rapat tertutup, tidak diliput oleh media. Dan memang mereka sudah menyatakan ada tawar-menawar harga dengan para jamaah. Kalau ikut 3 hari harganya segini, kalau ikut 4 hari harganya segini, dan seterusnya. Dan oleh karena itu ini sungguh sangat menyedihkan dan sangat ironi, karena ketidakadilan itu memang betul-betul terjadi. Banyak orang yang mengantri sampai puluhan tahun belum haji,
tetapi di satu sisi ada permainan haji seperti ini dan mereka 0 tahun bisa berangkat haji. Demikian, Mbak. Pak Marwan, kami juga mengetahui bahwa sebenarnya dari Pansus Haji ini sudah memanggil pejabat di Kementerian Agama untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus ini, namun hingga hari ini juga belum memenuhi panggilan tersebut. Bagaimana Pak ini nanti akan melakukan penyelidikan lagi? Iya, mereka sudah kita panggil yang kedua kalinya, dan apakah ini kan 2 hari kosong ya? Sejak di Rabu, Kamis, dan Jumat itu kosong karena mereka tidak hadir. Nah, maka kemarin kita panggil lagi yang kedua kalinya. Jika minggu depan tidak hadir lagi, akan kita panggil yang ketiga kalinya. Kalau tidak ketiga kalinya, kita bisa memanggil paksa dalam kerangka pansus angket haji ini untuk mereka kita hadirkan. Nah, kita tunggu saja apakah hari Senin mereka hadir atau tidak. Kalau memang tidak hadir, ya tetap kita akan panggil. Memang banyak pihak-pihak dari Kementerian Agama yang sengaja tidak hadir. Misalnya alasannya ada kunjungan di Arab Saudi. Ternyata pas kita sidak di Siswat kemarin, ternyata orangnya ada di dalam di situ. Jadi ini sungguh sangat ironis dan sangat memalukan sebetulnya apa yang dilakukan oleh para pejabat di Kementerian Agama. Oke, baik. Jadi akan ada pemanggilan kembali ya untuk para pejabat di Kementerian Agama. Pak Marwan, terakhir, jika benar akhirnya Pansus Haji ini menemukan ada kecurangan dalam pemenuhan kuota haji di tahun 2024, sanksi seperti apa yang bisa dijatuhkan kepada Kementerian Agama dan juga pihak-pihak lain yang terlibat? Sanksinya tentu adalah ada 2. Yang pertama adalah melanggar undang-undang haji dan juga Kepres tentang haji, itu juga bisa melanggar dan itu juga berujung pada tindak pidana. Yang kedua adalah terjadi gratifikasi atau permainan secara finansial, dan itu bisa masuk dalam kategori undang-undang tipikor. Ada 2 itu yang bisa disimpulkan dalam kesempatan Pansus Haji kali ini, karena di samping tindak pidana juga masuk dalam undang-undang tipikor, ada tindak pidana korupsi di situ, dan oleh karena itu memang kasus ini harus kita dalami secara lebih serius, kita dalami lebih detail, dan kita dalami secara komprehensif sehingga patut diduga melanggar tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana melanggar undang-undang haji dan Kepres haji. Saya kira itu, Mbak. Baik.